Sebelum fajar keimanannya, Umar bin Khattab adalah sosok yang tangguh di Mekah, dikenal karena kekuatannya, kecerdasannya yang tajam, dan penolakannya yang tak goyahkan terhadap pesan baru Islam. Dia adalah pembela tradisi lama, seorang pria yang namanya saja bisa, Anda tahu, menanamkan rasa takut dan memerintah rasa hormat di antara suku-suku Quraisy. Hatinya mengeras terhadap Nabi Muhammad, shalawat dan salam atasnya, dan para pengikutnya. Umat Islam awal sering menghadapi kemarahannya, dan dia berdiri sebagai salah satu penghalang terkuat bagi penyebaran Islam. Perjalanannya bukanlah perenungan yang tenang, melainkan transformasi dramatis dan kuat yang akan selamanya mengubah jalannya sejarah, menunjukkan bahwa bahkan lawan yang paling teguh pun bisa menjadi pembela kebenaran yang paling setia. Kisah konversinya melegenda, sebuah bukti kekuatan agung bimbingan ilahi. Suatu hari, dipenuhi amarah, Umar berangkat dengan pedang terhunus, berniat mengakhiri misi Nabi. Dalam perjalanannya, dia mengetahui bahwa saudara perempuannya sendiri, Fatimah, dan suaminya diam-diam telah memeluk Islam. Dia menyerbu rumah mereka, amarahnya meluap-luap. Namun di sana, di tengah konfrontasi, dia mendengar ayat-ayat indah surah Taha dibacakan dari sebuah gulungan. Kata-kata itu menusuk hatinya, meluluhkan lapisan permusuhan dan ketidaktahuan. Kefasihan dan kebenaran Al-Quran menguasainya, dan singa Quraisy yang garang itu menangis. Jiwanya terbangun menuju realitas baru. Momen ini adalah titik balik penting bukan hanya bagi Umar, tetapi bagi seluruh komunitas Muslim. Dia langsung pergi dari rumah saudarinya ke Nabi Muhammad, shalawat dan salam atasnya, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pencari kebenaran. Dia menyatakan imannya secara terbuka dan tanpa ragu, dan gelombang kegembiraan dan kelegaan menyelimuti umat beriman yang teraniaya. Konversinya adalah jawaban atas doa Nabi sendiri. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Dengan Umar bin Khattab bergabung dalam barisan mereka, umat Islam tidak lagi dipaksa untuk menjalankan agama mereka secara rahasia. Keberaniannya memberanikan mereka untuk syalat secara terbuka di Ka'bah untuk pertama kalinya, menandai era baru yang lebih percaya diri bagi gerakan Islam yang baru lahir. Kedatangan Umar membawa pergeseran yang segera dan nyata dalam dinamika kekuasaan di Mekah. Reputasinya sebagai pemimpin yang tak kenal takut dan berpengaruh berarti musuh-musuh Islam tidak bisa lagi mengganggu umat beriman dengan impunitas yang sama. Dia menjadi perisai bagi yang lemah dan suara yang kuat untuk kebenaran. Kehadirannya memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi moral komunitas, mengubah keadaan mereka dari ketakutan dan penyembunyian menjadi deklarasi publik dan kekuatan. Dampak awal ini hanyalah sekilari pengaruh besar dan positif yang akan dia miliki. Janji pemimpin besar yang ditakdirkan untuk dia menjadi, berdiri teguh di sisi Nabi. Keagungan Umar bukan hanya masalah persepsi manusia, itu ditegaskan oleh otoritas tertinggi. Nabi Muhammad, shalawat dan salam atasnya, mengakui kualitas uniknya dan berbicara tentang kedudukannya yang terhormat dalam banyak kesempatan, memberikan para sahabat indikasi yang jelas tentang kedudukan spiritual Umar. Dalam salah satu kesaksian yang paling mendalam, Nabi menyebut Umar di antara 10 sahabat yang secara eksplisit dijanjikan surga dalam hidup mereka. Jaminan ilahi ini adalah cerminan dari imannya yang tak tergoyahkan, pengabdiannya yang mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya, serta pengejarannya yang tanpa henti terhadap keadilan dan kebenaran. Janji ini mengukuhkan statusnya sebagai salah satu tokoh Islam yang paling dicintai dan terpilih, seorang pria yang jalannya dibimbing dan diberkati. Kekuatan spiritualnya begitu besar sehingga dikatakan bahkan setan pun takut padanya. Nabi Muhammad, shalawat dan salam atasnya, pernah berkata langsung kepadanya, "Demi dia yang jiwaku berada di tangannya, jika setan melihatmu mengambil jalan, dia akan mengambil jalan selain jalanmu." Pernyataan yang kuat ini menggambarkan kekuatan kesalehan Umar yang luar biasa dan pendiriannya yang tanpa kompromi terhadap kejahatan. Kehadirannya adalah penghalang bagi kebohongan dan korupsi, seolah-olah keberadaannya memancarkan cahaya kebenaran yang begitu terang sehingga kegelapan tidak tahan berada di dekatnya. Ini bukan hanya tentang keberanian fisik, tetapi tentang ketabahan spiritual yang mendalam yang menjadikannya benteng bagi iman. Lebih jauh lagi, intuisi Umar tentang apa yang benar seringkali selaras sempurna dengan hikmah ilahi. Dalam beberapa kesempatan, pendapatnya yang kuat tentang masalah-masalah tertentu kemudian dikonfirmasi oleh wahyu dalam Al-Quran. Fenomena ini, yang dikenal sebagai muwafakat Umar, kesepakatan Umar termasuk
Media group, veiled women walking in courtyard, traditional Middle Eastern women with hijab in respectful environment summit. Sarannya mengenai penutup atau hijab bagi istri-istri Nabi. Keputusan untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat syalat dan nasihatnya tentang perlakuan tawanan perang. Nabi sendiri mengakui hal ini, menyatakan, Allah telah menempatkan kebenaran di lidah Umar dan di hatinya. Ini menunjukkan bahwa penilaiannya tidak hanya tajam, tetapi juga diilhami dan dibimbing secara ilahi. Dukungan surgawi ini memberi Umar otoritas yang unik dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Dia bukan hanya pemimpin manusia, tetapi seorang pria yang tindakan dan pemikirannya selaras dengan tujuan yang lebih tinggi. Para sahabat sangat menghormatinya, mengetahui bahwa nasihatnya sering diberkahi dengan wawasan dan keputusannya berakar pada rasa takut yang mendalam kepada Tuhan dan cinta akan kebenaran. Hidupnya berfungsi sebagai contoh hidup bagaimana seseorang dapat berusaha untuk kebenaran sedemikian rupa, sehingga sifatnya sendiri menjadi standar keadilan dan senjata melawan kepalsuan. Mendekat bersayand fro bumi, tetapi juga surkai. Ketika Umar bin Khattab mengambil peran sebagai khalifah kedua, dia mewarisi kepemimpinan sebuah komunitas yang berkembang pesat. Dia terbukti lebih dari sekadar pembimbing spiritual. Dia adalah seorang negarawan yang brilian dan visioner, arsitek sejati negara Islam. Di bawah kekhalifahannya selama 10 tahun, wilayah Islam meluas dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, meliputi wilayah yang luas termasuk Persia, Suriah, Mesir, dan sebagian besar Afrika Utara. Ini bukanlah penaklukan yang didorong oleh keserakahan, melainkan pembebasan yang membawa sistem pemerintahan yang adil dan terorganisir kepada orang-orang yang telah lama menderita di bawah kekaisaran yang menindas. Kejeniusan militer strategisnya dan kemampuannya untuk memilih komandan yang cakap adalah kunci keberhasilan yang luar biasa ini. Namun, kejeniusan sejati Umar terletak bukan pada penaklukan, melainkan pada administrasi. Dia memahami bahwa kekaisaran yang luas membutuhkan struktur yang canggih agar berfungsi secara efektif dan adil. Dia mendirikan diwan, perbendaharaan pusat dan sistem daftar resmi untuk mengelola keuangan negara dan membayar gaji kepada tentara dan pejabat publik, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dia membagi kekaisaran menjadi provinsi-provinsi, menunjuk gubernur wali, untuk mengawasi urusan lokal. Dia menetapkan pemisahan kekuasaan yang jelas, memastikan bahwa pejabat peradilan independen dari gubernur, sebuah konsep revolusioner pada saat itu yang meletakkan dasar bagi sistem hukum yang adil bagi semua warga negara, terlepas dari agama atau latar belakang mereka. Dia adalah pelopor dalam infrastruktur sipil dan sosial. Mengakui kebutuhan akan kalender terpadu untuk mengelola negara, dia menetapkan kalender Hijriyah Islam, yang dimulai dengan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Dia mendirikan kota-kota baru seperti Basra dan Kufah untuk berfungsi sebagai pusat administrasi dan militer. Dia mengembangkan layanan pos, membangun kanal untuk irigasi guna meningkatkan pertanian, dan mendirikan program kesejahteraan publik untuk merawat orang miskin, yatim piatu, dan janda. Fokusnya selalu pada pembangunan masyarakat di mana kebutuhan rakyat terpenuhi dan keadilan dapat diakses oleh setiap individu. Komitmen Umar terhadap keadilan adalah mutlak. Dia mendirikan sistem peradilan formal pertama dan menunjuk hakim, qadi, yang dikenal karena integritas dan pengetahuannya. Dia terkenal menginstruksikan hakim-hakimnya untuk memperlakukan semua pihak yang bersengketa secara setara, terlepas dari status sosial mereka, dan bahkan membuat dirinya tunduk pada hukum yang sama. Ada banyak cerita tentang dia yang secara pribadi berpatroli di jalan-jalan pada malam hari untuk memeriksa kondisi rakyatnya, memastikan bahwa tidak ada yang kelaparan atau menderita ketidakadilan di wilayahnya. Pemerintahannya bukan hanya tentang memperluas perbatasan, tetapi tentang membangun peradaban yang stabil, makmur, dan sangat adil dari awal. Meskipun memimpin salah satu kekaisaran paling kuat dan kaya di bumi, Umar bin Khattab menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan rendah hati. Dia adalah penguasa jutaan orang, namun dia tidak memiliki istana dan tidak mengenakan sutra halus. Dia sering terlihat mengenakan jubah yang ditambal, tidur di lantai masjid atau di bawah pohon kurma, tidak dapat dibedakan dari rakyatnya yang paling biasa. Makanannya sederhana, seringkali hanya terdiri dari roti dan minyak zaitun. Dia melihat kedudukannya bukan sebagai hak istimewa untuk memperkaya diri sendiri, melainkan sebagai amanah suci dari Tuhan.
yang untuk itu dia akan dimintai pertanggungjawaban. Zuhudnya yang mendalam ini adalah pengingat konstan bagi dirinya dan orang lain bahwa kekuasaan sejati terletak bukan pada harta duniawi, melainkan pada kesalehan dan pelayanan. Kesalehannya adalah dasar karakternya. Dia menghabiskan malam-malamnya dalam syalat, menangis karena takut kepada Tuhan dan rasa tanggung jawabnya yang besar. Dia sangat menyadari beratnya tugas-tugasnya, terkenal mengatakan, "Jika seekor keledai tersandung di Irak, aku akan takut bahwa Allah akan bertanya kepadaku mengapa aku tidak meratakan jalannya." Pernyataan ini merangkum kesadarannya yang mendalam akan perannya sebagai penggembala bagi kawanan dombanya. Dia merasa bertanggung jawab secara pribadi atas kesejahteraan setiap makhluk hidup di bawah pemerintahannya. Kerendahan hatinya sedemikian rupa sehingga dia akan membawa karung-karung tepung di punggungnya sendiri untuk diberikan kepada seorang janda yang membutuhkan. Menolak bantuan apapun karena dia percaya dia harus menanggung bebannya sendiri pada hari kiamat. Nabi Muhammad, shalawat dan salam atasnya, telah melihat keagungan Umar dan sangat menghormatinya. Dia pernah bersabda, "Jika ada seorang nabi setelahku, maka itu adalah Umar." Sambil menegaskan kesempurnaan kenabiannya sendiri, pujian ini menyoroti kebijaksanaan, kebenaran, dan kedekatan Umar yang luar biasa dengan standar ilahi. Nabi juga berbagi mimpi di mana dia melihat orang-orang mengenakan kemeja dengan panjang yang bervariasi, sesuai dengan iman mereka, dan dia melihat Umar menyeret kemeja yang begitu panjang sehingga menutupi dirinya sepenuhnya. Ketika ditanya tentang tafsirnya, Nabi menjelaskan bahwa itu melambangkan agamanya, menandakan kelengkapan dan kekuatan iman Umar. Warisan Umar bin Khattab adalah pelajaran abadi bagi para pemimpin di setiap generasi. Dia menunjukkan bahwa otoritas sejati dibangun di atas fondasi keadilan, kerendahan hati, dan kesalehan yang tak tergoyahkan. Dia menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus menjadi yang pertama berkorban, yang pertama merasakan kelaparan rakyatnya, dan yang terakhir mendapatkan keuntungan dari kekayaan negara. Model pemerintahannya, yang menyeimbangkan kekuatan dengan kasih sayang dan ekspansi dengan keadilan, tetap menjadi cita-cita yang mendalam. Bagi setiap pemimpin saat ini yang ingin memerintah dengan integritas dan meninggalkan dampak positif yang abadi, kehidupan Umar bin Khattab menawarkan teladan yang paling kuat dan menginspirasi. Memimpin berarti melayani.